Halo teman-teman kelontong ruru, berhubung banyak yang nanyain gimana sih cara ngasih makan tepung serangga ke VFT, Saracenia atau Drosera. Hari ini kelontong ruru akan bantu jelasin kira-kira gimana cara ngasih makan yang enak, simple, sama tepat guna. Nah di sini kelontong ruru tuh biasanya pakai 3 campuran tepung serangga, tepung kelabang, kroto, sama jangkrik. Jangkrik itu yang paling padat nutrisi, tapi saya kurang suka. Kenapa? Mungkin di sini yang hobi burung juga pasti tahu kalau tepung jangkrik tuh cepet gumpel kalau nyimpennya nggak benar, apalagi lagi musim hujan gini. Jadi di sini kita pakai campuran ketiganya dari tepung ini. Terus sebenarnya sih salah satu aja juga cukup. Cuman ya kalau kita bisa kasih lebih kan nggak ada salahnya, karena tiap serangga pasti beda kandungan nutrisinya juga. Nah, kita takar kira-kira segini. Sebenarnya takarannya itu nggak ada takaran pasnya. Yang penting kita sesuaiin aja sama jumlah VFT-nya, sama jangan terlalu cair juga, jadi lebih padat nutrisi. Udah. Nah, kita campur. Kita aduk rata dulu semuanya. Jangan terlalu cair ya, jadi bentuknya kayak pasta aja. Terus juga jangan lupa, karena ini tanaman karnivora dan juga VFT, airnya pakailah air hujan, air demineral, air distilasi, atau air amidis, atau air AC. Kasih makannya harus berapa bulan sekali nih? Itu sesuai jumlah, apa ya, tergantung ukuran tanamannya juga sama pas lagi tumbuh atau enggak. Seperti kita tahu kalau Saracenia atau VFT kan ada masa dormansi atau istirahatnya, atau kalau enggak pas lagi dia ngecil tumbuhnya nggak bagus, itu aku saranin nggak kasih makan. Kita kasih makan mereka kalau tumbuhnya lagi prima kayak gini, lagi masa tumbuh. Nah, kalau lagi masa tumbuh itu cukup kasih makannya jarang aja, 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali cukup. Kalau keseringan juga rawan busuk. Sama VFT itu punya kecenderungan, kalau saya baca-baca di forum luar sama dari pengalaman juga, kalau sering dikasih makan, dia justru bukan gedein perangkapnya, tapi dia cenderung ngumpulin energi di umbinya buat memperbesar umbinya. Jadi kalau kita kasih makan, bukan trapnya makin banyak makin gede, tapi umbinya akan membesar, terus rimpangnya akan makin memanjang. Jadi dengan kata lain, kalau kita mau memperbanyak atau punya VFT yang punya anakannya banyak, itu kita bisa sering kasih mereka makan. Tapi kasih makannya 2 bulan sekali atau 3 bulan Ya, sekali aja udah itu cukup ya? secukupnya. Kalau kita sering kasih makan, mereka malah lebih cenderung memperbesar umbinya. Oke. Nah, bisa kita lihat nih di sini cairannya udah jadi. Kira-kira bentuknya seperti pasta kayak gini ya. Kalau kita angkat pakai cotton bud atau pakai apa, tuh masih ada butiran granulnya. Nah, cara ngasih makannya gampang banget. Seperti contoh, ini salah satu VFT kesayangan kelontong ruru, VFT Scoop Pentil 2. Keistimewaannya adalah mutasi di badannya seperti punggung Godzilla ini ya. Nah, kita ambil pasta tepung serangganya. Bisa kita lihat di sini. Kita masukin aja ke trapnya. Kita usap-usap. Nah, setelah trapnya menutup, mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, kita tetap gerakin aja cotton budnya di sini atau alat kasih makannya. Karena menurut literatur yang saya baca, sensor di perangkap VFT itu membutuhkan, mereka tahu yang serangga bukan, atau yang air, atau yang mana. Jadi kita harus terus gerak-gerakin, jadi sensornya mereka menangkap sinyal kalau itu memang serangga hidup yang masuk. Jadi kalau cuman air atau apa, itu gerakannya kan cuman di bawah 2 detik. Itu mereka habis perangkapnya nutup, mereka akan buka lagi. Tapi kalau kita gerak-gerakin di atas 2 detik kayak gini dan lama, mereka akan mengira itu serangga hidup dan perangkapnya akan menutup lama dan mengeluarkan enzim pencernaan. Nah, biasanya sih setelah kita gerak-gerakin lama, kelontong ruru juga biasanya pijet-pijet di bagian sensor perangkapnya seperti ini, buat makin memberi sinyal lah ke perangkapnya mereka. Kalau biar nutupnya lebih lama,
sama kita mensimulasikan ada pergerakan serangga hidup di perangkapnya. Jadi mereka juga akan melepaskan enzim-enzim pencernaan. Nah, terus kenapa juga kalau kelontong ruru lebih suka pakai tepung serangga cair seperti ini dibandingkan dengan mungkin kalau yang lain kan ada serangga hidup atau bisa juga pakai belatung kering atau ulat kering seperti ini. Nah, kita kan hidup bukan di kondisi mereka ya negara 4 musim. Takutnya itu enzim pencernaan yang mereka keluarin suka nggak optimal. Sedangkan kalau bentuk makanannya cair kayak gini kan udah pasti terserap. Jadi Lebih itu gampang gitu ya. penyerapannya, pencernaannya lebih gampang. Oke. Nah, untuk yang trapnya udah banyak kayak gini, kita juga nggak perlu kemaruk ya semuanya kita kasih makan. Kita kasih makannya paling kalau udah besar gini, kalau kelontong ruru 2 atau 3 trap aja sih. Nah, ini kita oles. Nah, bisa kita lihat ya, kalau trap yang masih baru itu nutupnya cepet banget dibandingkan dengan trap sebelumnya yang lumayan lama. Nah, terus bisa kita lihat juga kalau trap yang udah berkali-kali berfungsi atau udah tua, mereka akan cenderung bukanya lebih lebar, lebih cembung. Itu mereka biasanya udah nggak bisa nutup lagi. Terus juga mereka cenderung fungsinya untuk berfotosintesis. Sama kalau saran dari kelontong ruru, jangan suka iseng main-mainin perangkap ya, karena itu ngabisin energi. Ya sebenarnya sih nggak ada efek sampingnya, cuman kan sayang aja perangkapnya jadi udah nggak bisa nutup. Kalau dari literatur yang saya baca, itu rata-rata mereka bisa nutup sekitar 5-6 kali seumur hidup trapnya per satu trap ya, bukan per satu tanaman. Nah, bisa kita lihat nih, trap yang masih baru, seger juga jepitnya kenceng banget nih. Tuh, saya keluarin aja susah banget. Dan seperti saran sebelumnya, kita gerak-gerakin aja cotton budnya di atas 2 detik. Kita simulasikan bahwa ada serangga hidup yang meronta di dalam trapnya. Nah, setelah itu kita tarik, kita pijit-pijit lagi pakai feeling ya, pijitnya kayak mijit pacar. Nah, kita pencet area sensornya mereka itu ada di sini nih. Di trapnya kelihatan kan ada rambut-rambut ini. Nah, rambut-rambut inilah yang mendeteksi adanya pergerakan. Jadi kita harus mensimulasi dengan pemijitan di trap sama kita gerakin alat kasih makannya. Jadi seakan-akan ada serangga hidup yang sedang merontak di dalamnya. Nah, untuk jenis kupentil ini kelontong ruru cukup kasih makan 2 trap aja biar nggak cepet rusak juga trapnya. Kalau yang kecil? Kita coba mau kasih makan yang kecil yang mana? Dari yang sedang dulu deh biar gampang. Kita ambil. Ingat ya, bentuknya jangan terlalu cair tapi pasta kayak gini biar masih ada granul serangganya. Kita pilih trap yang kira-kira gampang dikasih makan. Nah, di sini kelihatan kan nih bedanya, trap yang masih baru dia nutupnya masih cenderung rada cekung, bentuknya kayak mulut. Tapi kalau trap yang udah lama dia cembung, Lebih lebar. ya lebih lebar karena fungsinya udah mulai beralih ke untuk fotosintesis saja. Kadang masih bisa nutup, kadang nggak nutup. Nah, kita coba aja nih, masih bisa nutup nggak? Oh, ternyata masih bisa, tapi respon perangkapnya udah nggak terlalu cepat. Nah, kita gerakin, kita simulasiin ada serangga yang sedang berusaha meronta. Nah, di situ kita pijit-pijit aja. Pijit-pijitnya di bagian sensornya yang seperti rambut. Kita pijit lebih dari 2 detik cukup. Nah, kita kasih makan lagi trap lainnya. Nih, dengan kita gerakin alat kasih makannya di dalam, kita pilihin, kita puter aja kayak gini, itu memberi sinyal ke sensor mereka. Nah, kalau udah lebih dari 2 detik kayak gini, kita lanjutin dengan kita pijit-pijit pelan. Selain lebih merapatkan trap, juga ini akan membantu mensimulasi ada serangga hidup, jadi dia nutupnya lebih lama sama enzim pencernaannya juga bisa keluar. Kalau ukurannya masih kecil banget, tetap boleh dikasih makan. Iya, yang kecil juga, tapi Misalnya aku ini kan saranin, masih kecil banget nih. ya ini boleh nih. Nah, kalau masih kecil gini, kelontong ruru saranin juga kasih makannya secukupnya, 1 trap aja. Atau bisa juga pakai benda yang lebih runcing atau lebih kecil.
Pakai tusuk gigi mungkin bisa Pakai ya. tusuk gigi bisa, atau pakai ujung cotton bud yang udah dicabut. Nah, ini kan lebih runcing. Kita tetesin aja. Nah, kalau masih kecil gini, kelontong Ruru saranin kasih makannya 1 trap aja. Kenapa? Karena masih kecil gini, mereka juga apa ya, lebih gampang sakit kan. Sedangkan tepung serangga gini itu rawan banget ngundang patogen kayak bakteri atau jamur. Jadi kalau kita terlalu kesenangan ngasih, semua trapnya kita kasih, itu rawan busuk nantinya. Jadi kita tes dulu aja 1. Nah, sama kita simulasikan ada pergerakan serangga. Nah, bisa dilihat tuh, trapnya udah nutup, makanannya juga udah masuk. Terus kita pijit aja pelan-pelan, sama kayak VFT gede. Cuman emang untuk VFT kecil, kita harus lebih telaten sama lebih hati-hati. Kita pijit-pijit, dah. Ini cukup 1 trap aja. Terus buat tambahan informasi juga, kalau udah dikasih makan, kira-kira kemungkinan apa aja yang terjadi? Yang pertama, kalau yang positif tentu tanaman akan tumbuh lebih baik. VFT itu memang kebutuhan paling utamanya adalah cahaya. Jadi yang penting cahayanya harus kuat. Kalau di habitatnya dia tumbuhnya juga cenderung full sun, hanya sedikit terhalang vegetasi lain. Terus kalau juga yang mau nyoba miara indoor, lampu yang kita saranin itu kan banyak banget yang nanya, "Kak, bisa nggak 8 watt segala macam?" Itu kecil banget. Drosera, VFT, Nepe itu rata-rata mereka doyan matahari. Kalau di kita itu kami saranin lampunya 40 watt ke atas untuk jenis-jenis seperti VFT, Drosera atau Sara. Itu juga ngebantu selain pertumbuhannya bagus, trapnya bagus, juga warnanya lebih keluar. Jaraknya harus berapa biar dia Jaraknya kebakar? itu kita nggak bisa bilang pasti. Kenapa? Karena kondisi tiap rumah kan beda. Kalau di saya miara itu di balkon, nggak kena matahari langsung. Jadi jaraknya itu sekitar 20 cm masih aman. Terus kalau kalian di ruangan ber-AC atau indoor, terus ada juga kan yang ruangannya panas, nggak ada ventilasi, itu tentu juga ngaruhin. Jadi jaraknya disesuaiin aja. Sebenarnya kalau mau lebih akurat, kalian bisa beli lux meter, pastiin luxnya itu di atas 4000 atau 5000. Itu tinggal kalian atur sendiri jaraknya. Nah, terus kemungkinan yang bisa terjadi kalau kita kasih makan selain mendukung pertumbuhan mereka, seperti yang udah saya jelasin tadi di awal video, umbinya VFT itu akan lebih cepat besar dan bisa lebih cepat untuk kita belah atau kita perbanyak. Kemudian juga yang bisa mungkin terjadi untuk jenis-jenis VFT yang warnanya merah seperti ini ya, seperti VFT Red Fawn, VFT Akai Ryu, itu kalau kita kasih makan, jangan panik kalau tiba-tiba trapnya yang baru akan menghijau. Itu karena dia kebutuhan nutrisi N-nya terpenuhi, sedangkan pigmen antosianin yang memberi warna merah ini tidak bisa mengejar pertumbuhan tanaman yang cepat karena N-nya terpenuhi tadi. Jadi warnanya akan jadi hijau. Itu hal yang wajar. Itu untuk trap baru yang baru Ya, muncul untuk trap jadi barunya hijau ya? nanti akan jadi hijau. Terus selain trap baru, tentunya jangan panik kalau trap yang lama akan rusak. Itu hal yang wajar di tanaman karnivora karena serangga atau apapun yang masuk itu kan dicerna. Seperti perut kita aja kalau nyerna makanan tuh kan jadi panas. Trap tersebut tentunya akan rusak. Nah, ini hal yang Gini sangat ya? normal, nggak usah panik ya. Ini Bakal layu contohnya. kayak gini ya yang dikasih makan. Kalau enggak trapnya tuh bentuknya langsung jadi gosong, tengahnya warna hitam gitu. Jadi nggak usah panik, gitu aja. Siap. Nah, terus sisanya misalkan kita udah kasih makan semuanya nih, sisanya dari cairan ini bisa kita berikan ke Drosera, kita olesin aja ke getahnya Drosera, atau ntar sisanya yang lebih cair tinggal kita tuang masuk ke dalam trap Sarracenia. Oke, sekian tips memberi makan VFT dengan tepung serangga. Thank you teman-teman.